Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa sallu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam, yang menciptakan kita dan alam ini dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang ada dalamnya. Itu adalah merupakan hal yang perlu kita syukuri. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus kepada kita sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik. Saudaraku, kita kembali berjumpa di dalam mengulas kisah pada zaman Rasulullah sebagai inspirasi buat kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita. Satu waktu Rasulullah mendatangi rumah keluarga sahabatnya yang meninggal. Seperti biasa Rasulullah ikut mengantar jenazah ini di bawah untuk kemudian dikebumikan. Setelah selesai dikebumikan, Rasulullah kemudian menyempatkan diri untuk singgah di rumah almarhum sahabatnya dan kemudian menghibur ahli mayit, anak dan istri-istrinya yang ada di situ. Kemudian sahabat bertanya kepada keluarga almarhum, apakah beliau pernah sebelum meninggalnya meninggalkan wasiat? Maka istrinya kemudian menjawab, dia meninggalkan mengatakan sesuatu ya Rasul, tapi saya tidak tahu apakah itu adalah wasiat atau rintihan di antara pedihnya roh dicabut, di antara dengkuran nafasnya yang tersengal-sengal, mungkin karena menghadapi sakratul maut yang luar biasa pedihnya. Maka Rasulullah bertanya, apa yang diucapkan? Istrinya menjawab, saya tidak mengerti ya Rasul, karena dia hanya mengatakan andai kata lebih jauh, andai kata yang masih baru, andai kata seluruhnya. Hanya itu 3 ucapan ya Rasul. Maka Rasul tersenyum dan mengatakan, itu bukan ucapan karena pedihnya rasa mati, tapi itu adalah ucapan yang benar. Karena pernah suami kamu pada waktu menuju ke masjid untuk sholat berjamaah, dalam perjalanan dia mendapatkan seorang kakek-kakek yang sudah tua, yang juga dengan langkah tertatih-tatih menuju masjid. Tidak ada yang mengantarnya. Maka kemudian dia mengambil orang tua tersebut, membimbingnya sampai ke masjid untuk sholat berjamaah bersama-sama. Maka dia mengatakan, andai kata masih jauh, andai kata lebih jauh. Karena dia bisa melihat amal yang dia laksanakan pada waktu mengantar orang ini untuk ibadah sangat besar dan luar biasa. Andai kata masih jauh, dia masih siap untuk mengantar untuk itu. Kemudian istrinya bertanya, yang kedua ya Rasul, kenapa dia mengatakan andai yang masih baru? Andai kata yang masih baru. Rasulullah mengatakan, ketahuilah bahwa pernah suamimu membuat baju jubah yang baru. Setelah dia memakai jubah baru, memiliki jubah baru itu, kemudian dia berjalan pulang. Di tengah jalan dia mendapati seorang yang kedinginan karena tidak memiliki baju apa-apa. Bajunya sudah compang-camping. Dia kedinginan oleh hawa dingin pada malam hari. Maka suamimu kemudian membuka jubahnya yang lama, menyelimutinya kepada orang yang kedinginan tersebut, dan dia pun juga masih memakai jubah yang masih baru. Maka kemudian dia melihat amalan pahala dari apa yang diberikan kepada orang tersebut. Maka dia pasti mengatakan, andai kata jubahku yang baru yang saya berikan, maka pasti pahalanya jauh lebih besar dibandingkan dengan jubah yang sudah lama yang saya berikan. Istrinya kemudian bertanya, terus yang ketiga ya Rasul? Rasulullah mengatakan, ketahuilah bahwa suamimu pernah engkau suguhkan sepotong roti yang diisi dengan daging.
kemudian pada waktu dia makan tiba-tiba pintu rumahmu diketuk oleh seorang musafir yang meminta diberikan makan karena kehabisan makanan, maka suamimu kemudian memotong, membagi dua roti tersebut. Sebahagian dia makan dan sebahagian diberikan kepada musafir tersebut. Maka dia lihat amalan pada waktunya, jawahnya akan dicabut. Dia melihat amalannya itu luar biasa. Maka dia mengatakan, andai kata seluruhnya saya berikan, pasti pahalanya jauh lebih besar dibandingkan dengan sebahagian yang saya berikan. Saudaraku, ketahuilah bahwa berbuat baik, beramal dan berbuat baik adalah merupakan anjuran agama kita. Jangan pernah segan untuk berbuat kebajikan. Lakukanlah kebajikan dengan sebaik-baiknya untuk Anda sendiri. Dalam surah Al-Isra ayat 7. In ahsantum ahsatum. Jika sekalian berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepadamu. Oleh karena itu, berbuatlah kebaikan. Insya Allah kebaikan itu akan kembali kepadamu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.